Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan presentasi di siang hari ini insyaallah dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Kaila Kalista selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini, dan saya akan memperkenalkan dari kelompok 5. Yang pertama ada Ihsan Fauzul Hafiz, F1401231041. Yang kedua Taufik Rohman, F1401231020. Yang ketiga Winda Arshinta, F1401231032. Yang keempat Muhammad Fadel Abian Agra, F1401231003. Yang kelima Prawati Diar Hadisari, F4401231022. Yang kelima Nandito Hernawan, G1401231034. Yang ketujuh Kaila Kalista, G2401231043. Yang kedelapan Fatia Ilmi Zahra, G6401231016. Yang kesembilan Hani Alifah Azahra, G7401231037. Dan yang terakhir Ulfah Salsabila Putri, G8401231032. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada presentasi dari kelompok 5, yang ketiga ada tanya jawab, dan yang penutup. Marilah kita buka presentasi pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh kelompok 5 kepada kelompok 5. Kami persilahkan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Polusi udara merupakan kontaminasi udara pada atmosfer yang diakibatkan karena cairan atau limbah padat dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan biosfer, mengurangi stabilitas, dan dapat merusak material. Polusi udara merupakan masalah bagi negara berkembang dan diyakini dapat menimbulkan korban lebih banyak dibandingkan dengan AIDS, penyakit malaria, kanker payudara, maupun tuberkulosis. Pencemaran udara di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Di Jakarta, kualitas udara buruk hampir setahun. Penyebab utamanya adalah asap kendaraan bermotor. Buruknya kualitas udara Jakarta dapat dilihat dari quality index mencapai di atas batas sehat konsentrasi partikulat meter 2,5 yaitu dengan nilai AQI 189 yang artinya kualitas udara di Jakarta sudah tidak sehat. Rentang nilai AQI adalah 0 sampai dengan 500. Semakin tinggi nilai AQI, maka semakin tinggi tingkat polusi udara dan semakin tinggi pula resiko kesehatan. Nilai AQI level kesehatan 0 sampai 50 termasuk baik, 51 sampai dengan 100 termasuk sedang, 101 sampai dengan 150 termasuk tidak sehat untuk masyarakat rentan, 151 sampai dengan 200 itu tidak sehat, 201 sampai dengan 100 sangat tidak sehat, dan yang terakhir 301 sampai dengan 500 termasuk bahaya. Selain data air visual, terdapat juga data dari Greenpeace pada Kamis 14 bulan 3 2019, lalu yang memperlihatkan bahwa udara Jakarta masuk ke dalam peringkat nomor 1 kota paling berpolusi di Asia Tenggara dengan total skor 45,3 mikrogram per meter kubik. Jakarta, angka polusi udara yang tercatat sudah melebihi batas aman yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan World Health Organization, yaitu sebesar 10 mikrogram per meter kubik. Selain melampaui tolak ukur internasional WHO, angka polusi udara tersebut juga melampaui baku mutu Indonesia yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurut standar nasional pada PP nomor 41 tahun 1999
tentang pengendalian pencemaran udara sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya yaitu 1.3 rumus A. Yang Iya. bagaimana dampak polusi udara terhadap lingkungan? Yang kedua, seberapa parah tingkat polusi udara di Jabodetabek? Yang ketiga, apa penyebab terbesar polusi udara di Jabodetabek? Dan yang terakhir, apa solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek? Selanjutnya, tujuannya mengetahui dan polusi udara lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa parah polusi udara untuk mengetahui penyebab terbesar polusi udara di Jabodetabek, dan yang terakhir, untuk mendapatkan solusi terbaik untuk mengurangi polusi udara di daerah Jabodetabek. Selanjutnya masuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada dasar teori. Dasar teori mengenai permasalahan ini yaitu polusi udara berkaitan dengan kondisi kualitas udara yang terkontaminasi dengan berbagai zat yang kemudian berbahaya bagi kesehatan manusia dan kebersihan lingkungan. Dalam konteks polusi udara di Jabodetabek, teori ini dapat mencakup kualitas udara di daerah Jabodetabek. Masalah pencemaran udara terjadi akibat adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Meningkatnya jumlah aktivitas manusia mengakibatkan udara bersih menjadi tercemar yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Selanjutnya ada definisi menurut ahli. Yang pertama, menurut LIDA tahun 2019, polusi udara adalah partikel terlihat yang terdapat di udara di mana tidak termasuk dalam bagian dari komposisi udara yang normal, meliputi polutan alami dan polusi udara. Yang kedua, menurut Sudomo dalam Cahyono tahun 2016, pencemaran udara adalah masuknya zat pencemar ke dalam udara dalam jumlah yang berlebihan sehingga menyebabkan kualitas udara menurun. Dan terakhir ada polutan, tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, tapi juga berbahaya bagi hewan, tanah, tumbuhan, dan berpengaruh pada iklim dan cuaca. Dari pencemaran udara yang terjadi, kendaraan bermotor jalan raya akan memberikan kontribusi sebanyak 60% emisi CO terhadap total emisi secara nasional, menurut Noel Denevers tahun 2000. Selanjutnya, faktor-faktor. Kendaraan bermotor. Zat yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan volatil dapat mencemari udara dan merusak lapisan ozon. Pabrik. Asap yang dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap pabrik mengandung zat polutan yang sangat berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Rumah tangga. Memasak dengan menggunakan kayu bakar, membakar sampah menggunakan AC dan hair dryer, serta mengecat rumah dapat menghasilkan zat polutan yang sangat mengganggu. Penebangan liar. Penebangan liar yang semakin marak terjadi membuat hutan menjadi rusak dan gundul. Sisa-sisa dari penebangan berupa daun dan ranting kering menjadi benda yang mudah terbakar, sehingga menimbulkan asap yang mencemari udara. Selain itu, fungsi hutan sebagai paru dunia tidak dapat bekerja dengan baik. Pertanian. Di dalam dunia pertanian, pasti tidak lepas dari penggunaan insektisida, pestisida, dan pupuk kimia. Padahal ketiga benda tersebut mengandung zat-zat kimia berbahaya, seperti amonia yang mencemari udara, tanah, dan air. Yang selanjutnya bab 3 yaitu metodologi. 3.1 data. Pada penelitian kami memperoleh data dengan pengumpulan data primer dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, objek survei atau unit analisis. Objek survei atau unit analisis yang digunakan dalam penelitian kami yaitu dengan populasi mahasiswa IPB University PKU angkatan 60 dengan sampel sebagian mahasiswa IPB University PKU angkatan 60. Lalu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam ini berupa instrumen kuesioner dengan cara memberikan pertanyaan terstruktur melalui Google Form. Lalu teknik penarikan sampel.
Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam survei ini menggunakan teknik non-probability sampling atau penarikan contoh tidak berpeluang, yaitu voluntary sampling. Teknik penarikan sampel ini berdasarkan atas kemauan dan sukarela responden, yaitu mahasiswa PKU IPB University Angkatan 60. Selanjutnya ada ukuran sampel. Ukuran sampel yang digunakan dalam survei ini sesuai dengan jumlah responden yang mengisi Google Form. Besar harapan kami bahwa ukuran sampel dapat melebihi 60 responden. Dan yang terakhir ada informasi peubah. Informasi peubah yang diteliti dalam survei ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak polusi udara terhadap lingkungan menurut responden. Yang kedua, tingkat polusi udara di Jabodetabek. Yang ketiga, penyebab terbesar polusi udara di Jabodetabek menurut responden. Dan yang terakhir, solusi terbaik untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek menurut responden. Selanjutnya adalah manajemen data. Manajemen data merupakan suatu rangkaian prosedur untuk mengelola, mengorganisir, dan memperbaharui data agar tetap akurat, relevan, mudah diakses, serta mudah dipahami. Jenis data yang kami gunakan adalah data lingkungan. Sumber data pada proposal ini berasal dari responden, yaitu mahasiswa PKU Angkatan 60, dengan metode pengumpulan data melalui survei berbasis Google Form. Selanjutnya ada metode analisis. Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang paling penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang bisa diceritakan kepada orang lain. Analisis data yang kami gunakan adalah analisis deskriptif dengan metode survei. Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Karakteristik itu bisa berupa mean, median, mode, range, minimal, maksimal, frekuensi, dan sebagainya. Alasan kami memilih metode ini karena data yang kami punya termasuk ke dalam data kategorikal. Ringkasan data yang akan kami sisihkan dalam bentuk grafis berupa pie chart atau bar chart. Tujuan penyajian data dalam bentuk grafis adalah agar lebih menarik perhatian pembaca dan data lebih mudah dipahami. Peringkasan data kami lakukan setelah proses filtering data dan cleaning data dengan tujuan agar kesimpulan yang kami hasilkan lebih singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dari proposal kelompok 5. Baik, kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu ada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh saya kepada kelompok 6. Baik, yang pertama ada Devirta. Kepada Devirta, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Devirta Murtabati dengan NIM G24012311119. Pertanyaan dari saya adalah, pada metode analisis data, kelompok Anda menyatakan bahwa data yang dimiliki adalah data kategorikal. Kira-kira apa saja kategori yang dapat digunakan dalam analisis data kategorikal yang Anda gunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Abi, kepada Abi disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dalam tujuan penelitian Anda dikatakan bahwa lingkupnya berada di Jabodetabek. Tapi mengapa kelompok Anda memilih unit analisis atau responden mahasiswa PKU IPB yang notabene kehidupannya sebagian besar berada di Bogor? Apakah nantinya jawaban dari responden tersebut akan dapat mewakili dalam lingkup Jabodetabek? Sekian. Terima kasih Abi atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Natasha. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, saya Natasha Putri Kalista dengan NIM G5401231044. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian berikan kepada responden untuk pengumpulan data yang dibutuhkan, bagaimana cara kalian menghimpun jawaban dari pertanyaan mengenai dampak, tingkat, dan penyebab polusi beserta solusinya?
apabila tidak diberikan pilihan atau option oleh kelompok kalian, agar jawaban tersebut bisa menjadi sebuah data yang dapat ditampilkan dalam grafik. Dan apabila kelompok kalian memberikan pilihan atau option, apakah kalian sudah yakin bahwa pilihan tersebut mewakili jawaban dari responden, dan bagaimana bila jawaban dari responden tidak terdapat dalam pilihan yang kalian berikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas 3 penanya. Selanjutnya dari kelompok 5, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, untuk Fatia. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatia Ilmi Zahra dengan NIM G640123116. Saya izin menjawab pertanyaan dari Devirta mengenai data kategorikal dan kira-kira apa saja kategori yang dapat digunakan dalam analisis pada kelompok kami. Jadi, kelompok kami itu menggunakan 2 jenis data kategorikal, yaitu data ordinal dan juga data nominal. Untuk yang pertama, kami menggunakan data ordinal, data yang mengurut. Nanti akan membuat suatu pertanyaan mengenai seberapa parah tingkat polusi di Jabodetabek, dan nanti kami akan memberikan suatu opsi, di mana opsinya itu berupa skala 1-5, di mana semakin besar angkanya, maka semakin parah tingkat polusinya. Kemudian untuk data nominal, bentuknya kami akan menanyakan pertanyaan mengenai penyebab atau solusi dari polusi udara tersebut. Kemudian untuk jawabannya kami akan memberikan beberapa opsi, misalnya beberapa penyebab, kemudian nanti akan dijawab oleh responden sehingga responden bisa memilih di antara opsi-opsi tersebut. Baik, terima kasih Fatia atas jawabannya. Selanjutnya kepada Diar, disilahkan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi. Saya Prawati Dirhadisari dengan NIM F4401231022. Awalnya kami memilih responden masyarakat umum Jabodetabek, tetapi cakupannya sangat luas sehingga dosennya menyarankan respondennya dari mahasiswa saja. Kami memilih mahasiswa PKU IPB responden karena mahasiswa PKU IPB itu mayoritas berasal dari Jabodetabek. Meskipun sebagian mereka sekarang tinggal di Bogor, tetapi setiap weekend kebanyakan dari mereka pulang ke rumah masing-masing. Dengan itu mereka mengetahui bagaimana kondisi udara di tempat tinggal mereka. Jadi menurut kami responden mahasiswa PKU bisa mewakili keseluruhan Jabodetabek karena kebanyakan mahasiswa PKU berasal dari Jabodetabek. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Diar atas jawabannya. Selanjutnya Ulfah, kepada Ulfah disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ulfa Sabila Putri dengan NIM G84012311032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha mengenai bagaimana kelompok kami menghimpun jawaban responden apabila tidak diberikan opsi agar dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Apakah kami yakin jawaban responden bisa mewakili dan bagaimana jika jawaban responden tidak tersedia dalam opsi yang kami berikan? Oke, untuk pertanyaan mengenai hal tersebut, kami tidak memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka, melainkan kami memberikan beberapa pilihan atau opsi bagi responden. Sebab yang ingin kami cari tahu bukan apa penyebab dan solusinya, melainkan apa hal terbesar yang mereka rasakan, sehingga menjadi penyebab pemicunya polusi tersebut. Dan solusi yang paling memungkinkan dari hasil data terbanyak, kuesioner yang kami sebarkan ke responden. Dan untuk pertanyaan yakin atau tidak, kelompok kami atas jawaban responden tersebut, yaitu tentu saja kami yakin karena menurut kami opsi tersebut sudah mewakili jawaban dari responden dan itu sifatnya umum karena jawaban yang diberikan kepada kami juga secara tidak langsung sudah dirasakan oleh responden tersebut. Dan bagaimana jika jawaban responden tidak terdapat dalam opsi yang kami berikan? Itu nanti ada opsi lainnya yang dimana responden tersebut bisa mengisi jawaban mereka apabila tidak terdapat dalam opsi tersebut. Dan yang nantinya hal tersebut juga dapat ditampilkan dalam grafik yang dimana bentuknya adalah tulisan lainnya. Ya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ulfa atas jawabannya. Untuk 3 penanya, apakah sudah terjawab? Siap, sudah terjawab. Sudah. Oke, baik.
karena sesi tanya jawab sudah dicukupkan, maka kita sampai pada akhir acara kita. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Kaila Kalista selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.